Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Subhanallah, Masya Allah, tabarak. Kita masih membahas tema 2, persatuan dalam perbedaan, pada mata pelajaran PPKN. KD yang akan kita pelajari masih sama dengan KD yang kemarin, yaitu KD 3.4, menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini antaranya: yang pertama, penerapan nilai persatuan dan kesatuan; yang kedua, manfaat persatuan dan kesatuan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia; yang ketiga, contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan; dan yang keempat, mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Inilah materi-materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Kita perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan bersatu akan tercapai kehidupan yang damai, aman, nyaman, dan tentram. Selain itu, persatuan juga dapat menghindarkan kita dari perselisihan. Yang pertama, sikap yang harus kita terapkan atau penerapan nilai persatuan dan kesatuan yang pertama yaitu kerjasama. Apa yang dimaksud kerjasama? Kerjasama yaitu suatu usaha mencapai tujuan yang dilakukan secara bersama-sama, ya. Jadi tidak dilakukan dengan sendiri. Di sini dilakukan secara bersama-sama. Banyak sekali manfaat jika kita melakukan pekerjaan dengan kerjasama. Di antaranya, yang pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai jika kita lakukan secara bersama-sama. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan. Walaupun pekerjaannya berat, tapi ketika dilakukan secara bersama-sama, maka pekerjaan akan terasa lebih ringan. Dan yang ketiga, memperkuat semangat persatuan. Inilah manfaat kerjasama. Kemudian, sikap yang kedua yaitu rela berkorban. Salah satu bagian penting dalam menjunjung persatuan adalah kerelaan untuk berkorban. Sikap rela berkorban dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan juga nasionalisme. Rela berkorban demi kepentingan bersama akan mempererat persaudaraan. Sikap rela berkorban tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di sekolah. Kita perlu meneladani semangat rela berkorban para pahlawan. Berikut contoh sikap rela berkorban di lingkungan sekolah. Yang pertama, menyisihkan uang saku untuk membantu korban bencana alam. Apabila di sekolah ada teman kalian yang terkena bencana alam, sebaiknya kalian sisihkan uang saku kalian ya semampunya untuk membantu korban bencana alam tersebut. Kemudian yang kedua, membersihkan ruang kelas setelah jam pulang sekolah. Dan yang ketiga, mengurangi waktu bermain untuk belajar bersama teman. Inilah contoh sikap rela berkorban di sekolah. Selanjutnya, penerapan nilai persatuan dan kesatuan yang ketiga yaitu pantang menyerah. Sikap pantang menyerah dapat kita terapkan di lingkungan sekolah.
Contohnya, jika ada teman kalian yang kesulitan memahami pelajaran, sebagai teman yang baik, kita sebaiknya membantunya belajar. Jika teman tersebut belum dapat memahami materi, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kita membutuhkan kesabaran dan sikap pantang menyerah ketika membantu teman. Teman kita pun harus pantang menyerah untuk memahami pelajaran tersebut. Berikut contoh sikap pantang menyerah di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, giat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik ya. Walaupun kalian masih belajar dari rumah, tapi kalian harus tetap giat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik. Yang kedua, meminta bantuan jika kesulitan memahami materi pelajaran. Apabila ada materi yang belum kalian pahami, boleh kalian langsung tanyakan ke guru pelajaran, ya. Kemudian yang ketiga, memperbaiki diri jika memiliki kekurangan. Selanjutnya, kita masuk ke materi manfaat persatuan dan kesatuan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Ada peribahasa yang berbunyi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu sangat sesuai dengan persatuan dalam perbedaan yang ada di Indonesia. Peribahasa tersebut memiliki arti suatu bangsa akan menjadi kuat dan semakin maju jika bersatu dan tidak terpecah belah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah kewajiban setiap warga negara Indonesia. Jika persatuan dan kesatuan bangsa tidak dijaga, dapat terjadi perselisihan yang pada akhirnya akan memecah belah. Berikut ini manfaat persatuan dan kesatuan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. Yang kedua, pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar, aman, dan cepat. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang. Yang keempat, terhindar dari perselisihan. Dan yang kelima, persaudaraan antar warga negara terjalin semakin erat. Inilah manfaat persatuan dan kesatuan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kita bahas beberapa contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan demi mencapai kesejahteraan rakyat. Persatuan dan kesatuan menjadi alat utama dalam melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Kini kita perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan untuk mempertahankan kemerdekaan dan melaksanakan pembangunan. Pembangunan bangsa yang stabil dan berkesinambungan akan menjamin kesejahteraan rakyat di segala bidang. Nah, berikut ini beberapa contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan demi mencapai kesejahteraan rakyat. Di antaranya, yang pertama, mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Menggunakan produk dalam negeri berarti kita memberikan kesempatan kepada pengusaha Indonesia untuk maju. Perusahaan dalam negeri pun akan semakin berkembang dan dapat mempekerjakan pegawai dalam negeri pula. Dengan demikian, pengangguran akan berkurang dan kesejahteraan rakyat akan meningkat. Yang kedua, rajin belajar untuk membangun bangsa. Sebagai pelajar, kita dapat turut membantu pembangunan dengan cara giat belajar. Pengetahuan sangat penting untuk membuka wawasan. Kita dapat saling bertukar pengetahuan dan wawasan, meskipun berbeda suku bangsa, budaya, dan agama. Pengetahuan yang kita peroleh dapat digunakan untuk pembangunan bangsa. Selanjutnya, yang ketiga, mempererat kerjasama. Kerjasama diperlukan dalam segala bidang kehidupan, misalnya sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan politik. Sebagai contoh, dalam bidang ekonomi, antara dua daerah yang memiliki sumber daya alam berbeda dapat saling melengkapi dan menyempurnakan. Ya, inilah contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, materi terakhir yaitu tahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan.
Persatuan dan kesatuan bangsa penting untuk menjaga keutuhan bangsa dan mencapai kesejahteraan rakyat yang adil dan merata. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita turut aktif dalam mempertahankannya. Berikut beberapa cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Yang pertama yaitu menjaga keharmonisan antar suku bangsa dan agama. Yang kedua, meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga, tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah. Yang keempat, meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang di sekitar. Nah, mungkin materi hari ini dicukupkan sekian. Sekarang ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, diantaranya yang pertama kalian kerjakan soal subtema 2 halaman 122 muatan PPKN ya di Bupena 6A. Kemudian kalian kerjakan juga latihan soal subtema 3 halaman 143 sampai 144. Oh maaf ya, bukan muatan IPS tapi muatan PPKN ya. Maaf, Ibu salah mengetik. Kemudian tugas ini tidak perlu kalian kirimkan, tapi wajib kalian kerjakan. Kenapa? Karena sebagai latihan untuk menghadapi penilaian harian pada minggu depan ya. Karena Rabu tanggal 26 Agustus minggu depan kita akan melaksanakan PH PPKN tema 2 ST1 sampai ST3. Inilah tugas yang harus kalian kerjakan ya, walaupun tidak harus dikirimkan, tapi Ibu harapkan semuanya mengerjakan. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada materi yang belum kalian pahami, boleh kalian tanyakan langsung ke Ibu. Terima kasih, sampai ketemu kembali pada materi selanjutnya ya, atau minggu depan kita PH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.